Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Imaduddin Izhar dengan NIM 2210417828. Kali ini saya akan memberikan jawaban dari pertanyaan dari Ibu Putih terkait tugas dari ujian tengah semester yang diberikan oleh beliau. Oke, baik, langsung saja. Yang pertama adalah soalnya. Yang pertama, jelaskan definisi manajemen operasi. Jadi, definisi manajemen operasi. Manajemen operasi ini merupakan serangkaian proses dalam menciptakan barang, jasa, atau kegiatan yang mengubah bentuk dengan menciptakan atau menambah manfaat suatu barang atau jasa yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, serta berusaha untuk menyeimbangkan biaya dengan pendapatan untuk mencapai laba operasi. Oke, itu untuk dari definisi manajemen operasi. Lalu berikutnya ada pertanyaan kedua, yaitu adalah, di dalam sebuah organisasi terdapat berbagai bidang atau divisi yang berbeda. Divisi tersebut terdiri dari operasi, pemasaran, keuangan, dan divisi pendukung. Jadi di sini disuruh dijelaskan integrasi antar bidang atau divisi tersebut dalam organisasi. Oke, yang pertama ada operasi. Divisi operasi adalah divisi yang bertanggung jawab atas produksi barang atau jasa perusahaan tersebut, mulai dari membeli barang baku, proses pengolahan, dan hasil akhir adalah bagian dari divisi ini. Lalu berikutnya ada di pemasaran. Jadi ada dari divisi marketing. Nah, di divisi marketing ini, divisi yang bertanggung jawab pada promosi dan pencarian klien untuk perusahaan. Lalu berikutnya itu ada keuangan. Jadi ada dari divisi keuangan. Nah, di divisi keuangan ini, divisi yang menangani pencatatan keluar masuknya uang perusahaan, pelaporan pajak, mengurusi kontrak kerja pegawai, manajemen, dan sebagainya. Lalu yang berikutnya ada divisi IT, divisi engineering, dan divisi SDM. Nah, integrasinya yaitu untuk mencapai satu tujuan perusahaan dengan saling membackup satu sama lain dengan spesifikasi kemampuan yang diemban. Nah, jika perusahaan sudah besar dan pegawainya sudah banyak, maka struktur organisasi perusahaan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Yang perlu diingat nih adalah sebuah efisiensi atau sejumlah orang dengan tanggung jawab yang rata. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Jadi di nomor 3, jelaskan perbedaan proses operasi di perusahaan manufaktur dan jasa. Nah, jadi perbedaan proses operasi di perusahaan manufaktur dan jasa adalah, di perusahaan manufaktur, yang pertama ini menghasilkan keluaran berupa barang atau physical goods. Lalu dapat dirasakan, physical touch, dan disimpan. Lalu cenderung tidak membutuhkan keterlibatan konsumen dalam proses produksinya. Nah, yang terakhir ada kualitas produk yang dihasilkan. Jadi, lalu untuk perusahaan jasa, yang pertama ini menghasilkan keluaran berupa kombinasi antar barang dan jasa. Yang kedua, itu tidak berwujud dan tidak dapat disimpan. Lalu yang ketiga, itu kehadiran dan keterlibatan konsumen sangat diperlukan. Dan yang terakhir, yang keempat, itu kualitas pelayanan yang diberikan. Itu untuk jawaban nomor 4. Lalu kita lanjut di persoalan nomor 5. Nah, di sini dijelaskan hubungan antara kualitas, waktu, dan biaya dalam pelaksanaan sebuah proyek. Jadi hubungan kualitas antara waktu, biaya, dan sebuah kualitas, waktu, dan biaya. Jadi untuk di dalam sebuah proyek, untuk mendapatkan kualitas yang baik, kita harus menyeimbangi antara waktu dan biaya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan sebuah kualitas yang bagus, kita harus memiliki waktu dan memiliki modal yang sangat besar. Jadi untuk kualitas yang baik maka diperlukan biaya dan waktu yang sangat besar. Jadi untuk biaya dan waktu itu yang menentukan kualitas barang tersebut atau kualitas dari proyek tersebut. Oke. Lalu kita ke
itu tadi nomor 5, ini yang nomor 4. Sorry, saya terlewat tadi. Nah, yang di nomor 4 ini jelaskan definisi, tujuan, dan contoh proyek dalam dunia bisnis dan kehidupan sehari-hari. Nah, jadi untuk proyek, definisinya ini adalah sekelompok aktivitas yang saling berkaitan, mempunyai titik mulai dan selesai yang jelas, menghasilkan hal unik berdasarkan alokasi sumber daya tertentu, seperti modal, tenaga kerja, peralatan. Nah, di sini bertujuan untuk yang pertama, menyelesaikan proyek tepat waktu atau lebih awal. Lalu, tidak melebihi anggaran. Lalu yang terakhir ada sesuai spesifikasi guna memuaskan pelanggan. Jadi di sini dari proyek ini adalah ada contoh proyek dalam kehidupan sehari-hari, seperti planning weddings, remodeling bedroom, writing terms paper, dan organizing surprise parties. Nah, contoh proyek dalam dunia bisnis seperti conducting company audits, planning mergers, seperti perencanaan remaking antara dua perusahaan, ada creating advertising campaigns seperti strategi periklanan atau developing new service or products. Lalu ada establishing strategic alliance. Oke, itu untuk yang nomor 4. Lalu kita berikutnya ke soal nomor 6. Nah, di soal nomor 6 ini jelaskan makna dari kurva project life cycle. Nah, jadi kurva project life cycle ini seperti ini. Jadi yang pertama ini adalah define project goal. Di define project goal ini, tim project itu harus mengidentifikasi tujuan dari klien mengenai project yang akan dikerjakan. Nah, tujuan project harus mempunyai nilai untuk perusahaan. Feasibility-nya adalah pendekatan untuk menganalisa bagaimana sebuah proyek dapat diselesaikan dengan melihat faktor yang mempengaruhi seperti sisi ekonomi, teknologi, legalitas, dan penjadwalan proyek. Nah, dengan feasibility studies ini, planning terhadap sebuah proyek, seorang project manager akan membuat sebuah dokumen yang disebut project initiation, dokumen atau yang disebut PID. Nah, dokumen ini berisikan ringkasan dari tujuan dan kebutuhan sebuah proyek dan menandakan bahwa proyek akan segera dikerjakan. Itu untuk yang step pertamanya. Lalu berikutnya ke plan project. Nah, di plan project ini, setelah mengetahui tujuan jelas dari pengerjaan proyek, tim proyek akan menentukan triple constraint seperti scope, time, dan budget untuk pengerjaan proyek. Jadi pengukuran tersebut dapat dilakukan dengan salah satu alat bantu dari Synapse Project Management Tool. Alat ini dapat membantu project manager dan tim untuk memastikan bahwa project yang direncanakan sesuai dengan tujuan awal. Giant Card, The Gain Flow, dengan tool ini tanggung jawab dan peran tim project akan mudah didokumentasikan dan disimpan dalam aplikasi berbasis cloud. Lalu step yang berikutnya ada execute project plan. Di project manager nih harus mengatur dan mengarahkan tim dalam pengerjaan project agar tetap sesuai pada perencanaan awal. Tepat sasaran, jadwal dan budget supaya mencapai tujuan project. Implementation, controlling, and monitoring. Kick-off meeting merupakan meeting pertama kali sebuah project yang baru diterima, di mana setiap orang atau project manager dan tim project menyamakan persepsi mereka dan memastikan bahwa setiap orang saling memahami peran masing-masing. Komunikasi merupakan kunci dalam sebuah kick-off meeting. Lalu berikutnya ada close project. Nah, di close project, sebelum pengerjaan project diakhiri, project manager akan mengecek seluruh pekerjaan sudah sesuai dengan rencana atau belum. Nah, yang step terakhirnya ada evaluate project. Setelah project diakhiri, tim akan mereview kembali project, menentukan hal apa saja yang mau dipertahankan, ditingkatkan atau diperbaiki untuk kedepannya. Postmortem meeting atau PMM dilakukan untuk mengevaluasi proyek secara keseluruhan untuk mendapatkan feedback. Oke, itu dari project life cycle. Lalu yang ketujuh, jelaskan dimensi-dimensi yang terdapat dalam manajemen kualitas. Nah, jadi dimensi-dimensi yang terdapat dalam manajemen kualitas yang pertama ada performance atau kinerja. Nah, jadi kinerja ini merupakan karakteristik operasi dasar atau produk inti, core product, dari suatu produk, misalnya kecepatan, kemudahan, dan kenyamanan dalam penggunaan. Lalu berikutnya itu ada durability atau daya tahan. Nah, ini berkaitan dengan berapa lama produk tersebut dapat terus digunakan. Semakin lama daya tahannya tentu semakin awet. Lalu ada conformance to specification.
yaitu kesesuaian dengan spesifikasi, yaitu sejauh mana karakteristik operasi dasar dari sebuah produk memenuhi standar tertentu dari konsumen atau tidak ditemukannya cacat pada produk. Lalu ada features atau fitur, merupakan karakteristik atau ciri-ciri tambahan yang melengkapi manfaat dasar suatu produk. Lalu ada reliability, yaitu adalah reliabilitas andalan, yaitu memungkinkan kecil akan mengalami kerusakan atau gagal pakai. Lalu ada estetik atau estetika, yaitu daya tarik produk terhadap panca indera, misalkan bentuk fisik, model atau desain yang artistik, warna dan sebagainya. Lalu ada perceived quality atau kesan kualitas, yaitu persepsi konsumen terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk. Dan yang terakhir ada serviceability, yaitu kualitas produk ditentukan atas dasar kemampuan diperbaiki meliputi kecepatan, kompetensi, kenyamanan, mudah direparasi, serta penanganan keluhan yang memuaskan. Nah, produk yang mampu diperbaiki tentu kualitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan produk yang tidak atau sulit diperbaiki. Lalu kita di pertanyaan yang terakhir di soal nomor 8, yaitu dengan pertanyaan terdapat 4 jenis biaya dalam pelaksanaan manajemen kualitas, yaitu biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya internal, dan biaya eksternal. Nah, jelaskan perbedaan jenis biaya tersebut. Oke, jadi terdapat 4 biaya ya. Jadi saya jelaskan dari biaya pencegahan. Ini biaya dalam manajemen kualitas. Jadi ada yang namanya biaya pencegahan atau prevention cost. Nah, jadi adanya biaya ini bertujuan untuk mencegah setiap kesalahan atau masalah yang terjadi atas kualitas produk. Biaya ini juga dikategorikan sebagai biaya yang paling murah. Contoh, biaya pencegahan ini terdiri dari pelatihan karyawan, proses kontrol, perencanaan kualitas, serta riset pasar. Sehingga perusahaan ini menganggap biaya ini menjadi sebuah investasi. Lalu yang berikutnya ada biaya penilaian atau appraisal cost. Ini sama dengan biaya sebelumnya. Biaya penilaian ini juga dikeluarkan supaya kualitas barang tidak terjadi suatu masalah. Sehingga biaya ini juga termasuk bagian dari inspeksi bahan baku yang bertujuan untuk memeriksa atau menguji produk atas proses pembuatan barang. Lalu yang ketiga ada biaya kegagalan internal atau internal failure cost. Dalam kegagalan, biaya internal ini biasanya terjadi ketika adanya produksi barang yang cacat. Nah, biaya ini dikeluarkan karena produk tersebut tidak sesuai dengan standar kualitas. Contohnya seperti perbaikan produk yang rusak, biaya scrap atau downtime sebelum pembeli menerima barang tersebut. Dan yang terakhir dari persoalan nomor 8 ini, biaya kegagalan eksternal atau external failure cost. Nah, bagi pebisnis tentu akan mengalami kegagalan biaya eksternal, di mana biaya ini dikeluarkan ketika pembeli menerima produk dengan kualitas yang buruk. Maka dari itu, biaya ini dikeluarkan sebagai bentuk biaya garansi, biaya penggantian produk, biaya penyelidikan keluhan, atau bahkan biaya ini juga bagian dari biaya kehilangan pelanggan. Baik, itu adalah soal dan jawaban dari ujian tengah semester yang diberikan oleh dosen saya, Ibu Putih Febriasari, dalam mata kuliah manajemen operasi. Terima kasih. Mungkin itu saja dari jawaban dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.